Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Di setiap videoku, aku selalu bilang kalau minimalis itu banyak baiknya. Pokoknya declutter biar rumah lega. Uang bulanan gak cepet habis dan baik juga buat lingkungan. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya ada bagian gelap yang toksik dari minimalis ini? Aku banyak dapat komentar-komentar baik yang bilang kalau hidupnya itu lebih nyaman sejak jadi minimalis. Lebih hemat, pokoknya yang baik-baik. Tapi ada juga nih komentar-komentar yang toksik dari beberapa orang yang ngebikin kita jadi insecure. Berat banget gak sih? Udah belajar minimalis itu gak gampang, terus malah jadi insecure. Di video kali ini aku mau bahas 5 dark side dari jadi minimalis. Tonton sampai habis ya. Yang pertama, minimalis itu warna putih dan hitam. Jadi aku tuh punya akun khusus rumah yang namanya Iksa Home. Di situ aku tuh sering banget bahas tentang bagian dari rumahku dan pertimbangan pilih furniture. Nah, karena punya akun khusus nih buat Instagram, jadinya aku juga punya teman khusus buat rumah ini. Di awal aku bikin akun rumah ini, aku cukup ke-trigger nih buat beli barang yang monokrom. Jadi bukan karena alasan yang lain. Padahal biasanya barang yang monokrom ini lebih mahal daripada barang yang warna-warni. Setelah aku banyak searching tentang gaya rumah di akun luar negeri, contohnya Never Too Small dan Living Big in a Tiny House karena relate sama rumahku yang kecil. Kalau Indonesia bisa deh Living Loving Neck. Aku jadi ngeliat desain rumah yang colorful itu sebagai seni. Kita bisa kok bikin rumah estetik dengan pakai banyak warna. Aku pribadi pilih warna hitam dan putih mostly di rumah ini buat perabot besar karena aku pengen furniture ini bisa nggak jadul-jadul amat gitu 10-15 tahun lagi. Dan buat aku pemilik dari Grace and Elaine Flower, aku aja ngejual bunga yang colorful banget. Jadi aku pilih warna-warna calm buat rumahku biar bikin aku lebih tenang aja di rumah. Karena aku emang suka banget warna-warni. Terus bisa bikin kontras gitu tiap aku pengen foto produkku. Aku punya beberapa barang yang warna-warni juga kok di rumah. Kayak ember, sapu, panci, dan shampoo-shampoo yang ada di kamar mandi. Itu colorful. Gak aku pindah ke wadah monokrom. Karena ya ngapain bikin kerjaan baru aja. Kamu punya gak barang yang colorful? Komen di bawah ya. Yang kedua, minimalis tergantung angka. Gak sekali dua kali. Ada aja yang komentar ke aku tiap aku ngelakuin tour atau nunjukin barang-barangku. Kak, minimalis kok barangnya banyak. Di sini aku mau bilang, emang sebanyak itu barangku. Tapi semua barang itu kupake. Kalaupun gak kepake, itu karena hadiah. Dan aku ngerasa beberapa tahun lagi bakal kepake karena itu bakal butuh kalau aku udah punya anak atau ada tamu di rumah. Intinya minimal itu bukan berarti kamu punya sedikit banget nih barang yang malah ngebikin kamu tersiksa. Barang itu ada buat mempermudah hidup. Tapi kalau emang dia mempersulit karena kamu kebanyakan, baru deh declutter. Kalau misalnya kita terlanjur beli nih dan ternyata barang itu gak kepake, ya tanya ke diri sendiri deh, kira-kira beberapa tahun lagi tuh bakal kepake gak? Kalau enggak, ya boleh kok dijual atau kamu donasiin. Hindarin buat ngeluh karena terlanjur beli dan kita tuh marah-marah sama barangnya. Barangnya kan gak salah apa-apa kok dimarahin. Padahal kita sendiri nih yang lapar mata. Kita mesti berterima kasih karena gara-gara barang itu nih, kita tuh jadi lebih paham sama diri sendiri. Tahu mana barang yang benar-benar bisa ngasih manfaat banyak dan mana barang yang manfaatnya itu sedikit atau bahkan gak ada. Jadi jangan patokan sama jumlah, tapi pikirin deh fungsinya. Menurut kalian apa sih standar minimalis yang sering ditemuin tapi sebenarnya bukan kita banget? Komen di bawah ya. Yang ketiga, minimalis cuma buat orang kaya. Minimalis itu buat orang kaya. Kalau nggak punya namanya berhemat.
Aku jadi bingung nih mau bahas mulainya itu dari mana. Sebenarnya ada banyak banget sudut pandang minimalis. Jadi ya balik lagi dari cara pandang masing-masing. Karena nggak ada sesuatu yang salah atau benar. Di video-videoku, aku tuh selalu lebih nekanin ke dampak lingkungan yang bisa berpengaruh hemat ke diri sendiri. Misalnya nih, aku usaha biar pakaian yang aku punya, apapun stylenya, itu bisa long lasting. Minimal umurnya lebih dari 3 tahun. Biar baju-baju ini gak cepet jadi limbah, jadi sampah. Aku belajar buat bikin ekoenzim. Biar sampah buah yang dikonsumsi bisa dipakai nih buat ngepel, bersihin toilet. Intinya bisa hemat gak beli barang supermarket. Beli furniture dengan kualitas baik. Kalau terbaik kan susah nih karena harganya pasti mahal banget. Terus dirawat deh sebaik-baiknya biar umurnya tuh bisa panjang. Jadi kalau ada yang berhemat karena budget terbatas, balik lagi kalau kita ngelakuin itu dengan beli barang serba murah yang dalam hitungan minggu bahkan bulan rusak, artinya konsep minimalisnya ini udah beda banget. Karena barang yang kualitasnya baik aja mesti kita jaga banget nih dengan dirawat. Apalagi barang yang lebih murah lagi, ya harus lebih ekstra ngerawatnya. Barang pre-love itu juga banyak kok yang masih bagus banget dan harganya itu sebenarnya bisa jadi lebih murah daripada barang baru yang kualitasnya tuh kurang. Yang keempat, declutter itu mudah. Jadi ada yang pernah nih nanya di YouTubeku, "Kak, gimana sih cara declutter sentimental items?" alias barang yang banyak kenangannya. Aku sebelumnya itu kebiasaan nyimpen barang karena ngerasa sayang. Kayak banyak banget kenangannya. Macam buku catatan waktu SD, buku diary waktu masih bocah. Banyak banget lah. Dan waktu pertama kali nih ngelakuin declutter, kerasa banget kok beratnya. Aku ngejual HP lamaku aja nih, yang sebenarnya nggak termasuk sentimental ya, karena kan umurnya pendek. Rasanya berat banget, padahal HP lebih dari satu buat aku tuh pasti nggak kepake. Akhirnya aku jual dan kebeli sama temenku. Waktu dapet duitnya, aku seneng. Kayak ada sesuatu yang bisa nyenengin hati gitu, lega. Gak ada tanggungan buat ngurus HP itu, HP-nya bisa berguna buat orang lain. Dan yang penting nambah ketabungan buat keperluan lainnya. Pelan-pelan aku tuh mulai terbiasa. Akhirnya ini jadi ringan. Mindsetnya udah berubah walaupun perlu waktu tahunan. Kalau Marie Kondo bilang nih di bukunya, declutter mesti dilakuin dengan cepat dalam satu rentang waktu biar hasilnya langsung kelihatan. Gak salah sih sama ini. Cuma kita tuh emang butuh ngelatih hati biar bisa tega ngelakuin itu. Bisa bulanan bahkan tahunan. Yang kelima, insecure. Makin dibahasnya konten minimalis di sosial media, makin kita itu ngerasa insecure. Kayak ngerasa barang kita itu masih terlalu banyak dibandingin orang lain. Padahal nggak ada benar dan salah sama semua itu. Bisa jadi nih, orang yang kita lihat di internet nggak punya kukusan nih misalnya. Karena dia nggak pernah ngukus, tapi di kita itu guna banget. Dan emang dipakai hampir tiap hari. Terus tiap mau beli barang baru, kepikiran. Kepikirannya bukan tentang kita butuh atau enggak sih sama barang itu. Tapi lebih ke apa aku masih termasuk minimalis dengan beli barang ini. Jadinya kita tuh gak fokus sama diri sendiri, kemampuan buat declutter dan nahan buat gak impulsif beli barang. Lebih ke apa kata orang yang sebenarnya gak akan ada habisnya. Please lakuin deh apa yang nyaman buat kita. Karena yang paling tahu diri sendiri itu siapa lagi kalau bukan kita sendiri. Jadi itu 5 sisi gelap dari minimalis yang sering aku temuin dan pernah alamin. Kalau masih ada hal yang ganjel tentang minimalis yang belum aku bahas di sini, boleh komen di bawah ya. Kalau kamu ngerasa videoku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos.